Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan membahas tentang lahirnya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, atau sebagian besar masyarakat kita menyambut bulan kelahiran Nabi ini dengan menggelarkan acara Maulid Nabi. Maka dari itu, tonton sampai habis ya, dan jangan lupa untuk like, komen, dan share. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Dr. Andes Hajah Atik MAG selaku dosen mata kuliah penyuluhan agama. Yang kami hormati dan cintai rekan-rekan dari kelas BKI 5B. Dan yang kami hormati hadirin yang sedang menyaksikan acara ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah SWT. Karena Allah lah kita bisa menyaksikan acara yang kita cintai ini. Tak lupa juga salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Karena beliau adalah suri tauladan bagi kita semua. Adapun susunan acara yang akan kita lalui bersama-sama yaitu pembukaan, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Lulu Rosa, pembacaan isi kandungan Al-Quran oleh Mega Ditawati, sesi ceramah oleh Lulu Nafila, dan doa penutup oleh Muhammad Syahrul. Agar acara berjalan dengan baik dan lancar, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran dan pembacaan isi kandungan Al-Quran oleh Lulu Rosa dan Mega Ditawati. Maka dari itu saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhauhum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yad'u 'anhum israhum wal aghlala allati kanat 'alaihim falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nur alladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, tidak bisa baca tulis, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka, dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Isi kandungan dari Quran Surat Al-A'raf ayat 153 berdasarkan kandungan dari ayat tersebut adalah mengenai perintah untuk mengimani dan memuliakan Rasulullah SAW serta mengikuti apa yang ada di dalam Al-Quran sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung. Itulah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudari Lulu Rosa dan Mega Ditawati. Kami berterima kasih karena telah melantunkan ayat suci Al-Quran kepada kami yang ada di sini. Acara selanjutnya yaitu sesi ceramah oleh Lulu Nafila. Maka dari itu saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul adzim. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya, alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Sholawat dan salamnya semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda kita tercinta, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, dan semoga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan seorang nabi dan rasul terakhir yang Allah utus ke muka bumi. Tentu dengan diutusnya Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala mengembankan sebuah misi yang sangat besar, yaitu Islam. Kehadiran Rasulullah di tengah-tengah bangsa Arab bukan hanya untuk mengubah keyakinan mereka dalam menyembah berhala, melainkan untuk mengubah seluruh tatanan kehidupan manusia di muka bumi agar sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Begitu gigihnya seorang Nabi Muhammad berjuang hingga akhirnya beliau berhasil menyebarluaskan Islam hampir ke seluruh penjuru dunia. Berkat itu pula, hari ini kita bisa merasakan indahnya hidup bernafaskan Islam. Hadirin rahimakumullah, pada hari ini kita telah memasuki bulan Rabiul Awal, yakni bulan dilahirkannya baginda kita tercinta Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian besar masyarakat kita menyambut bulan ini dan menggelar acara Maulid Nabi dengan tujuan untuk meneladani sifat-sifat Rasulullah dan kembali menelusuri jejak-jejak perjuangan beliau. Karena itulah pada kesempatan ini saya mengambil tema yang berkenaan dengan Maulid Nabi dengan maksud untuk mengenang sosok manusia yang mulia dan sempurna ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya memberi kita contoh dalam satu hal saja, melainkan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti berkeluarga, berbisnis, berdakwah, berpolitisi, bahkan saat beliau menjadi panglima di medan perang. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menyebut beliau sebagai suri tauladan yang baik, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu terdapat suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap Allah dan hari akhir serta banyak berzikir kepada Allah. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Hadirin rahimakumullah, ada beberapa hikmah yang dapat kita ambil dari memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW ini. Yang pertama, memperbanyak sholawat. Hendaknya pada momentum yang bahagia ini kita memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima.
Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan berikanlah salam penghormatan kepadanya. Quran Surah Al-Ahzab ayat 56. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikat pun bersolawat kepada Nabi. Lantas, kita sebagai umatnya, mengapa tidak melakukan hal tersebut? Banyak sekali keutamaan membaca sholawat. Salah satunya dikatakan dalam sebuah hadis, keutamaan membaca sholawat kepada Nabi adalah dikumpulkan di surga bersama Rasulullah SAW. Sabda beliau, An Ibni Mas'ud, anna Rasulullah SAW qala, aulan nasi bi yaumal qiyamah aksaruhum alayya sholatan. Manusia yang paling berhak bersamaku di surga adalah mereka yang memperbanyak sholawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmizi. Hikmah yang kedua ialah menumbuhkan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Pada momentum ini, hendaknya kita kembali meneguhkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengikuti ajarannya, mengamalkan sunnah-sunnahnya, dan mencontoh akhlaknya dalam kehidupan sehari-hari. Hikmah yang ketiga ialah meneladani sifat-sifat Rasulullah. Tentu saja keteladanan Rasulullah itu patut kita tiru jika ingin diakui sebagai umat beliau. Mulai dari beliau bangun tidur hingga tidur lagi, ada berbagai macam kebaikan yang dicontohkan, seperti kejujurannya, keramahannya, keteguhannya, dan masih banyak lagi. Yang selanjutnya, hikmah dari memperingati Maulid Nabi ini ialah melanjutkan misi dan perjuangan dakwah Rasulullah. Tidak perlu menunggu banyak waktu untuk dapat melakukan hal itu. Mulailah dari sekarang, dari hal-hal terkecil di dalam keseharian kita. Hadirin yang berbahagia, peringatan Maulid Nabi ini hendaknya bukan hanya sekedar upacara yang bersifat lahiriah saja, melainkan lebih dari itu, hendaknya dijadikan kesempatan untuk merenungkan dan meresapi lebih dalam lagi arti dan makna dari lahirnya seorang Nabi Muhammad SAW yang merupakan rahmat bagi seluruh alam. Kiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila terdapat banyak kesalahan, itu semata-mata karena kehilafan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan langsung dibawakan oleh Muhammad Syahrul. Maka dari itu saya persilakan kepada Muhammad Syahrul. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah pembacaan doa-doa yang telah disampaikan oleh Muhammad Syahrul. Semoga doa-doa tadi menjauhkan kita dari api neraka. Amin, amin ya robbal alamin. Sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada hadirin yang telah menyaksikan acara ini. Tak lupa juga saya ingin mengucapkan mohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan hanya kepada Allah lah kami mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I didn't respond for a week. I was in class and then I